saya datangkan ke Indonesia, seluruhnya dari fraksi-fraksi itu, saya bawa ke kiai-kiai, ke pesantren dan ke universitas, ke NU dan ke Muhammadiyah. Semuanya ternyata nangis dan ngomong, saya ingin seperti ini. Nangis, saya ingin seperti ini. Saya ingin seperti Indonesia. Saya hampir ngelilingi semua negara konflik. Saya datengin karena kebetulan saya di Global Peace untuk bagaimana membuat perdamaian di antara tokoh-tokoh yang ada di negara konflik itu. Indonesia hari ini sudah menjadi contoh konkret bagi mereka. Indonesia hari ini sudah menjadi nyata, apalagi di negara konflik. Saya ingin seperti Indonesia. Saya persilakan kepada Kiai Marsudi Syuhud untuk memberi tanggapan dari tadi pertanyaan, sekaligus barangkali ada resolusi baru tentang membangun ukhuwah. Ada dua hal barangkali. Yang pertama tentu yang sering ini kita diusik dengan persoalan kepentingan politik. Yang kedua kita sering diusik berkenaan dengan kepentingan paham kita yang terwadahkan dalam organisasi. Padahal paham itu baru pada tingkatan metodenya, bukan substansinya. Tadi Prof. Dadang menyampaikan perbedaan kita hanya soal bagaimana implementasi. Kiblat kita sama, kitabnya sama, nabinya sama, tapi sulit kita bersama-sama. Nah, ini menjadi renungan kita. Monggo Yai Marsudi Syuhud untuk menyampaikan sama sekitar 10 menit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, masyayikhina wa bil khusus sahibul fadilah Kiai Haji Khalil Nafis selaku ketua yang membidangi ukhuwah beserta Kiai Haji Adnan Harahap bin Harapan, karena tadi menyampaikan harapannya sebagai ketua komisi, bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh organisasi yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia, yang alhamdulillah ada sekitar hadir di sini 62 pimpinan organisasi-organisasi sosial keagamaan. Bersyukur bahwa kita sudah mampu dan bisa duduk bersama seperti ini. Saya nggak akan ngomong konsepnya, karena Pak Kiai semua ini sudah punya konsepnya masing-masing untuk merajut, menyatukan sebuah ukhuwah. Hanya akan saya sampaikan pengalaman saya untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Umat yang kuat itu akan membentuk bangsa yang kuat. Umat kuat, bangsa kuat, itu akan mempengaruhi pimpinan-pimpinan, baik itu pimpinan organisasi atau pimpinan sosial kemasyarakatan atau bahkan pimpinan formal. Umat kuat, bangsa kuat, pimpinannya kuat. Saya kenapa menggambarkan demikian? Afghanistan pertama kali kiai-kiainya duduk itu tahun 2010. Pertama kali
duduk bersama dari ratusan tahun perang. Alhamdulillah dulu saya yang motori, berkali-kali ketemu. Waktu saya gambarkan di sini, waktu pertama kali ketemu, itu saya bikin selang-seling. Di sini suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Pikiran saya biar bisa ngobrol kayak kita ini. Kita kan ini apa saja tadi, makan bisa, duduk bersama ngobrol, tidak ada sekat. Itu tidak mampu. Dan ketika saya bikin selang-seling, nggak mau duduk. Dia bahkan lari, kosong itu kamar. Saya mikir, apa persoalannya, kok nggak mau masuk kamar? Terus ngomong-ngomong sama kedutaan, oh ini persoalannya selang-seling. Oke, buang semuanya. Yang penting masuk satu ruangan dulu. Itu tahun 2010. Saya adakan di Indonesia. 2011 saya adakan di Turki. Terus 2013 kita ke sana, kumpul di negaranya, Afghanistan. Berikutnya saya datangkan ke Indonesia, seluruhnya dari fraksi-fraksi itu saya bawa ke kiai-kiai, ke pesantren dan ke universitas, ke NU dan ke Muhammadiyah. Semuanya ternyata nangis dan ngomong, saya ingin seperti ini. Nangis, saya ingin seperti ini. Saya ingin seperti Indonesia. Saya hampir ngelilingi semua negara konflik. Saya datengin, karena kebetulan saya di Global Peace untuk bagaimana membuat perdamaian di antara tokoh-tokoh yang ada di negara konflik itu. Indonesia hari ini sudah menjadi contoh konkret bagi mereka. Indonesia hari ini sudah menjadi nyata, apalagi di negara konflik. Saya ingin seperti Indonesia. Ketika ditanya, apa itu konsepnya? Jawabnya cuma satu, budaya kumpal-kumpul, titik. Kita bisa kumpul bersama seperti ini. Alhamdulillah itu nomor satu, budaya kumpal-kumpul seperti ini mahal harganya. Mahal. Nomor dua, bersyukur di Indonesia banyak organisasi. Ada organisasi yang lebih kuat, ke bawahnya, ketampung di organisasi nomor satu, tidak ketampung masuk nomor dua, nomor tiga, terus tapi semuanya berorganisasi. Di negara konflik tidak ada organisasi yang kayak kita, yang ngurusi sosial kayak kita. Organisasinya organisasi politik, yang kalau kata Kiai Said, politik ditulis bahasa Arabnya fa wawu lam ya tak kaf, kalau dibaca fa walaituka, artinya kutipu kau. Lah, bersyukur kita bisa kumpul, tidak melihat organisasinya apa, di sini, di rumah besar kita ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Ukhuwah ingin kuat, perkuat MUI, karena sudah menjadi real dan nyata bahwa bisa kumpulnya kita di sini, di MUI ini, hari ini dan hari-hari yang lalu. Kita sekarang kan cuma nerusin. Dulu yang sering ngumpulin kayak gini Profesor Dr. D. Jamsudin, ya sekarang kita tinggal nerusin saja ya, kita terusin.
Kumpul-kumpul semacam ini kita teruskan. Diskusi semacam ini kita teruskan. Karena sesungguhnya tugas kita, kewajiban kita untuk kumpul begini dalam kita berbangsa adalah al-jam'u baina tsabat wa tatawwur. Ay al-jam'u baina al-madzahib wa nizam. Ini sekaligus menjawab 5 pertanyaan tadi. Bagaimana kita bisa menyatukan, intinya kan di sini. Hukum-hukum sabat yang tidak akan pernah tambah, tidak akan pernah kurang. Dengan kondisi tatawur hari ini, maka di MUI ada majelis fatwa untuk menyatukan hukum-hukum sabat ini dengan kondisi zaman. Al-jam'u bainal madzahib wa nizam. Syukur-syukur dari hukum sabat ini bisa jadi nizam. Maka nanti juga diteruskan dalam rangka milad ini untuk komisi fatwa dalam bidang taknin. Nah, dari hal ini, kalau kita bisa menyatu semacam ini, dengan demikian nizam yang ada pada negara kita itu disebut apapun kalau tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, itulah sesungguhnya apa yang kita inginkan. Tidak bisa jalan kecuali kita bisa diskusi semacam ini. Dan alhamdulillah badan-badan yang nangani itu, lembaga-lembaga yang nangani itu, komisi-komisi yang nangani itu ada semua, tinggal diperkuat. Baru kalau kita sudah jelas visinya untuk itu, yakinlah al-jam'u baina maslahataini, maslahatul amah wa maslahatul khosoh. Ini bagaimana kita kumpul semacam ini bisa menyatukan kepentingan-kepentingan kemaslahatan publik umum untuk umat, untuk bangsa, tapi juga kemaslahatan khosoh, organisasi-organisasinya, maslahat bagi organisasinya dan maslahat bagi individu-individunya. Nah, 2 kemaslahatan inilah yang kita ingin nyatakan, ingin realkan. Maka Komisi Ukhuwah kemudian mengatakan ini, mengadakan ini. Saya harapkan Pak Kiai Khalil minimal 3 bulan sekali kumpul gitu. Ya. Ini kelihatannya sederhana. Ya, minimal ya 3 bulan sekali ada problematika apa di bangsa ini. Kalau sekedar hanya problematika 5 tahunan, 5 tahunan itu sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Masih ada kekurangan bisa kita berhadap-hadapan seolah-olah berhadapan. Kayaknya kok berhadapan, tapi insya Allah kalau kumpul kayak gini ya sama-sama aja. Wong ini yang jadi DPR partainya itu, ini DPR partai itu, ini dari organisasi ini jadi itu jadi ini. Alhamdulillah, itulah al-jam'u baina maslahataini, maslahatul amah wa maslahatul khosoh. Ini nggak usah panjang lebar, kira-kira itu. Mari kita tetap kumpul-kumpul, programkan Kiai Khalil minimal 3 bulan sekali, sehingga kita akan tahu ada apa sih sesungguhnya di umat kita, ada persoalan apa. Nah ini, dan kumpul inilah yang harganya tadi sangat mahal. Maka ketika ada persoalan di sebuah negara, kita duduk, kita sampaikan, kita waktu habis, bahas sampai waktunya habis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.